Kalau si anak seperti itu, monggo aja ya. Jadi dia benar-benar kalau niatnya, kalau dia seorang muslim, niatkan dia itu menganu ibunya, merawat ibunya karena Allah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung, dan tentunya saya juga sudah bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga bersama sahabat saya Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat Bang J? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sahabat beriman, kali ini kita akan berbincang-bincang lagi. Kita mohon pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai ada beberapa kejadian-kejadian yang fenomenal belakangan ini ya, yang kita lihat di televisi maupun di media sosial lainnya. Bang J dan Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, beberapa waktu yang lalu itu diberitakan ada seorang anak itu Pak Ustadz ya, seorang anak yang dia 12 tahun, hampir 12 tahun itu hidup bersama ibunya yang kebetulan ibunya itu menderita penyakit ODGJ seperti itu Pak Ustadz, karena ada sesuatu hal seperti ditinggal suami dan lain-lain. Nah, kejadian itu menjadi begitu viral karena banyak orang yang juga merasa simpati dan kasihan kepada seorang anak tunggal ini Pak Ustadz, yang dia kok rela gitu sampai 12 tahun menjaga ibunya yang menderita penyakit. Yang mungkin kita akan tanyakan ini Bang J ya kepada guru kita, pencerahannya juga supaya ini bisa menjadikan pertimbangan juga dalam kehidupan sehari-hari mengenai yang pertama penyakit tersebut Pak Ustadz ya, ODGJ. Jadi timbulnya penyakit tersebut itu kira-kira apakah semata-mata karena perpisahan itu atau bagaimana? Itu mohon pencerahannya seperti itu Pak Ustadz. ODGJ-nya Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, ODGJ memang selama ini menjadi momok penyakit yang belum pernah ketemu, paling hanya cuma karena depresi hanya itu. Termasuk skizofrenia atau halusinasi pasti hanya cuma depresi, dan semua hal-hal yang berbau dengan kejiwaan itu depresi. Memang diawali dari depresi, tapi depresi itu kan memang ada tekanan istilahnya ya. Kalau hanya tekanan ya banyak orang tekanan, orang kerja di kantoran yang ditekan oleh bosnya juga banyak ya. Tapi enggak ODGJ kan. Tapi enggak ODGJ ya, kan itu depres. Ya. Dia ada tekanan, cuma dia ada jalan keluarnya. Umpamanya kamu dulu kerja harus dapat keuntungan satu proyek ini 10M umpamanya. Nah, itu kan tekanan itu namanya. Apa karena enak jadi enggak ada? Barangkali juga ya. Itu tekanan tapi kan sisinya ada keuntungan ya. Ada enaknya. Kalau itu nanti dibahasnya ya. Karena yang lebih enak yang nyuruh kan gitu ya. Dia nggak merasa tertekan. Nah, ODGJ ini beda dengan skizofrenia. Sama-sama ada tekanan, tapi tekanannya beda-beda. Kalau ODGJ ini langsung fokus ke ODGJ-nya yang selama ini saya amati, orang yang orang dengan gangguan jiwa, betul ya ODGJ itu gitu ya? Orang dalam gangguan jiwa ya. Itu diawali memang ada tekanan, ada sesuatu yang dia itu tidak siap menghadapi awalnya itu. Kalau di sini adalah orang itu, siapa sih orangnya yang viral itu apa? Anaknya namanya Tiko. Tiko, ibunya Eni. Oh itu, ya agak mendengar, tapi saya nggak pernah memperhatikan. Tapi kalau dari ODGJ-nya begini, ada tekanan dulunya. Kemudian setelah tekanan itu beliau tidak ketemu solusinya. Beberapa hari itu nggak ketemu solusi, beberapa hari atau bulan itu nggak ketemu solusinya. Nah, pada saat nggak ketemu solusinya itu, kalau orang
orangnya itu tetap aktif. Ya, aktif untuk biasa. mencari solusi atau aktif aja sehari-hari, dalam tetap aktif kehidupan di dalam sehari-hari. kehidupan sehari-hari itu aktif gitu ya. Ya betul. Itu aktif, biasanya dia hanya skizofrenia, hanya suara aja yang bunyi. Tapi kalau orang itu agak introvert itu pendiam, jadi masalah yang dia hadapi itu kayaknya dia tidak mampu, umpamanya. Tidak mampu itu macam-macam. Wanita itu yang masalahnya tidak mampu macam-macam. Umpamanya ekonomi hancur padahal dia nggak kerja, bisa. Walaupun ada wanita yang dulunya suaminya bagus, ekonomi hancur, pada waktu suaminya tahu dia itu jatuh, malah istrinya yang bangkit, ada. Aman ini, nggak akan, insya Allah nggak akan ODGJ, ini aman lah istilahnya ya. Tapi bisa aja hal tersebut terjadi karena dia jatuh, kemudian ini akhirnya dia angan-angannya banyak, bisa aja itu ndak lari langsung ke arah ODGJ tapi skizo. Tapi kalau yang ODGJ ini biasanya adalah pada saat dia ada tekanan, ada ada tekanan itu, dia nggak mau, dia udah kayak kalau orang itu mamanya ditinggal selingkuh kemudian nggak pulang, mamanya dia nggak punya kerjaan, nggak punya uang, ditinggal, akan bingung dia. Nah, dia menyendiri di ruangan, diem, awalnya nggak mau mandi, makan nggak mau, dikasih makan nggak mau, menolak, enggak, karena dia asik dengan pikiran dia, sendiri. Ya pikiran sendiri. Nah, biasanya orang yang ODGJ ini adalah dia mulai tidak mau merawat dirinya sendiri, itu aja awalnya. Selain ada pressure, ada tekanan yang dari dia sendiri kena, orang ini ada proses dia tidak mau merawat dirinya, tidak mau makan, tidak mau mandi, tidak mau ngurus dirinya. Nah, itu akhirnya yang selalu saya amati orang-orang yang ada dengan dalam gangguan jiwa itu rata-rata dia nggak mau. Jadi disuruh ini nggak mau, disuruh ini nggak mau. Kecenderungan itu biasanya, mohon maaf nih, mohon maaf sekali. Sebenarnya kecenderungan besarnya itu adalah malas. Kecenderungan besarnya itu biasanya malas. Malas untuk ngurus diri sendiri. Iya, malas. Itu sudah dia putus asa di titik malas, kemudian tidak mau mengurus dirinya sendiri, makan itu malas, mandi itu malas, hanya mikirin kenapa saya begini, kenapa saya begini. Nah, di titik itulah kalau memang itu sudah masuk takarannya, masuk nisabnya, ya Allah memberikan salah satu ujian namanya gangguan mental atau gangguan jiwa seperti itu. Kalau gangguan jiwa tergantung. Kalau orangnya emosional, sehari-hari udah emosional, malas, nggak mau ini, marah munculnya. Tapi kalau dia sehari-hari itu ya biasa, nyantai, nggak terlalu emosional, gangguan jiwanya diam. Iya, diam aja dia. Seperti itu. Jadi tergantung keadaan sehari-hari. Tapi intinya kalau yang saya sering amati, dan banyak saya amati seperti itu. Oke Ustadz, orang dalam gangguan jiwa itu sama atau beda dengan orang gila, maaf nih Ustadz? Itu kan dulu pada waktu zaman beberapa puluh tahun itu kan begitu kalimatnya, terus karena secara manusiawi itu kurang pas ya. Iya, jadi orang gila itu kayaknya yang korupsi itu gila itu kayaknya. Itu gila itu ya. Tingkah lakunya lebih pas di korupsi ya. Iya, dia lebih pas di korupsi tapi gila teman-teman ya. Kalau orang selingkuh itu gila juga. Karena memang punya istri kok selingkuh itu gimana sih ya? Itu kan gila, dia menggilakan dirinya. Tapi kalau ODGJ itu kan sepertinya orang atau teman-teman yang hebat di kejiwaan itu kan tidak melihat dia melakukan aktivitas salah menurut teman-teman itu. Tidak melakukan aktivitas salah menurut kacamata beliau. Tapi kalau dari kacamata akhlak ada tetapan. Karena tidak mungkin Allah itu berbuat dolim kepada hamba-hambanya. Tidak mungkin. Makanya jangan berkata bahwa sakit atau gangguan jiwa atau orang dalam gangguan jiwa tersebut itu semata-mata karena Allah aja, tidak bisa. Itu berarti orang yang membicarakan itu berarti dia menuduh Allah
Dolim dia berarti. Dia menuduh Allah, tidak boleh. Jadi tetap itu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum itu jalan. Apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, buah tangan inilah yang belum pernah terkuak di dunia. Di dunia, saya nggak cuma bilang di Indonesia. Di dunia, ODGJ, kemudian skizofrenia, halusinasi, kemudian epilepsi itu belum pernah terkuak ceritanya. Belum pernah terkuak. Nah, selama ini yang saya tangani ada istilahnya yang kemarin itu udah saya nangani, saya masih ingat dari Ciamis, saya nggak perlu ngomong namanya, saya masih ingat. Pada waktu ketemu dengan saya pertama kali nggak bisa diajak ngomong, diem. Diem, nggak bisa diajak ngomong. Yang datang dia dan kakaknya. Datang yang kedua kali, mulai saya diajak ngomong nggak bisa ngomong, diem aja dia. Nggak urusan dengan saya, nggak jadi kayak nggak peduli kayak acuh gitu iya, ya. Iya, begitulah ya. Datang yang kedua kali sudah bisa fokus ke saya. Sudah bisa fokus ke saya ajak ngomong. Mau bisa nyebut nama, bisa nyebut nama, kemudian kalau diajak ngomong agak panjang dia masih agak susah, kemudian doain. Datang yang ketiga normal, sudah normal itu diajak ngomong bisa. Kemudian itu yang ketiga itu saya masih ingat karena dia sudah bisa saya ajak ngomong, saya bilang, Pak, Mas, karena umurnya di bawah saya, Pak atau Mas, Pak lah ya, Pak, tahu nggak yang menyebabkan Bapak itu seperti ini kemarin sampai saat ini, tahu nggak? Nggak tahu. Satu, memang lagi marah. Yang kedua ini, nomor dua ini kayaknya yang betul nih, Bapak itu sebenarnya males disuruh ngerjain sesuatu, baru dia tersenyum, sama kakaknya tersenyum, bener Ustadz gitu. Udah mulai sekarang coba belajar olahraga dulu, menggerakkan tubuh. Biar aktif semua tubuh, jangan malas seperti itu. Kalau malas itu otaknya itu nanti dicengkrem sama Allah Ta'ala, tidak bisa diaktifkan. Ayo mulai sekarang, Bapak ketemu sama saya atas izin Allah, hidayah Allah Ta'ala. Sekarang Bapak sudah bisa bicara, bisa mikir, ayo sekarang gerak. Insya Allah mau Ustaz. Benar serius nih? Benar. Habis itu ya sudah, nggak kembali lagi, alhamdulillah sudah selesai. Nah, itu saya tidak tahu dia sudah masuk di ODGJ apa bukan, karena pada waktu ketemu sama saya cuek, nggak bisa diajak ngomong, nggak ngomong, diem aja, nggak ngomong. Nah, karena memang itu tidak emosionalnya yang muncul, jadi dia tidak ngamuk. Tidak ngamuk, emosional, ya. Tidak emosional yang kuat itu tidak ngamuk, jadi hanya diem aja. Kemudian waktu yang ketiga datang itu kakaknya ngomong, anu Ustadz, kemarin tuh adik saya itu kayak bersilat, dia itu bersilat gini, orang lihat dia bersilat, tapi setelah saya datang dia berhenti. Saya tanya, ya Pak, kemarin benar katanya sebelum kesini ini Bapak ini bersilat gini, dia jawab iya. Kenapa bersilat? Ada yang gerakin tubuh saya, gitu. Ada yang gerakin tubuh, lah kan sadar dia berarti. Ada yang gerakin tubuh saya. Mirip kesurupan kalau itu Pak Ustadz. Iya, gerakan itu gerakan silat memang. Nanti saudaranya cerita memang gerakan silat, jelas gerakan silat gitu. Ada yang gerakin tubuh saya. Tapi kenapa waktu kakaknya datang kok berhenti? Nggak tahu berhenti, karena pada waktu itu saya berpikir, oh ada kakakku datang malu gitu. Kemudian berhenti. Jadi dia bisa ngomong jujur. Nah, di situ saya tanya, Pak pernah punya ilmu, amalan atau silat yang dulu diawali dengan amalan? Punya, dia jawab ini. Oh ya sudah, Pak jawab sudah, berarti adik Bapak sudah normal ini kelihatan gitu. Kemudian mau dilepas nggak ilmunya? Mau Ustadz, karena memang nggak manfaat. Beliau seperti itu. Nah, yang begitu masuk ODGJ apa enggak saya nggak tahu, karena dia sakit sudah bertahun-tahun sebenarnya. Jadi bertahun-tahun sejak dia kuliah, dia belum selesai sampai dia umur 40 berapa. Jadi ya udah 20-an tahun, tapi alhamdulillah atas izin Allah 20 tahun. Iya, diberi kenormalan lah. Nah, ODGJ seperti itu sama sebenarnya, kurang lebih itu analisanya kurang lebih sama insya Allah. Jadi kalau sama paling hanya cuma oh ini karena ini umpamanya, oh ini karena ditinggal suaminya umpamanya, sehingga dia mikir nggak ada uang, nggak ada ini, akhirnya merasa terpuruk, kemudian
Gimana dia mau makan karena nggak punya uang, akhirnya dia mending nggak usah makan, kan gitu. Jadi cara berpikirnya itu sudah nggak normal. Kemudian karena memang dia sendiri memang ada unsur barangkali ya, ini saya nggak menuduh ya. Memang selama ini yang saya amati dari teman-teman ODGJ itu rata-rata biasanya malas. Apakah ada faktor keturunan juga yang menyebabkan penyakit itu, Pak Ustadz? Kalau faktor keturunannya ya dari malasnya, kemudian dari dia sering agak menyendiri, diem menyendiri. Malas, genetik menyendiri. Iya, genetik itu pasti kalau punya lah ya. Tertutup ya. Kenapa? Sifatnya tertutup. Agak tertutup, introvert seperti itu, genetik itu ada pasti. Cuma karena memang awalnya dia seneng, jadi nggak terlihat. Nah, pada saat ada masalah di situ tampak. Dia tidak mampu mengendalikan emosionalnya, sehingga ya akhirnya Allah menurunkan ujian berupa penyakit jiwa atau mental itu. Insya Allah, walau alam ya. Nah, kalau kita melihat lagi kasus itu Pak Ustadz ya, itu pengorbanan seorang anak itu sampai 12 tahun dia mau istilahnya merawat, mengabdikan dirinya untuk ibundanya kan seperti itu. Bagaimana menurut Pak Ustadz pencerahannya? Itu apakah memang harus seperti itu? Apa bagaimana Pak Ustadz? Iya, itu kalau mamanya saya melihat dari sisi-sisi yang sering saya alami dengan para jamaah, saya biasanya mengajarkan kalau jamaah itu dia merasa didolimi dengan ibunya, atau merasa didolimi dengan orang tuanya, atau merasa didolimi dengan mertuanya, saya mengajarkan pada saat didolimi dimarahin mamanya ya, padahal nggak salah tapi dimarahin, dikata-katain yang tidak pas lah menurut ajaran atau syariat Islam. Saya hanya cuma menyuruh diam, kemudian bertasbih. Memang beberapa waktu kemudian Allah membalas si anak yang didolimi ini dengan rezekinya dilimpahkan besar, dan itu rata-rata itu yang terjadi. Jadi pada saat didolimi saya cuma bertasbih aja, nggak apa-apa. Lakukan aja karena Allah. Bertasbih aja, nggak usah punya pikiran apa-apa. Mau nangis boleh, nggak usah, boleh nangis silahkan. Tapi jangan melawan orang tua atau jangan melawan mertua. Itu rata-rata yang saya amati dari para jamaah itu, rata-rata rezekinya dilimpahkan sama Allah Ta'ala. Seperti itu. Dan ada beberapa dari jamaah yang akhirnya kembali kepada saya itu malah meminta kepada saya, Ustadz tolong didoain dong agar ibu mertuaku marah kepada saya lagi gitu. Supaya rezekinya naik. Iya. Kemudian saya tanya, loh kok jadi lucu sekarang, dulu kan kamu nggak seperti itu, tapi dia udah senyum-senyum. Sekarang saya mau tanya, emang apa yang terjadi pada kamu? Nah, dia cerita itu. Baru saya mau mikir, jangan-jangan ada settingan nih supaya dapat rezeki banyak. Iya. Ini kadang-kadang orang atau seorang pendakwah atau ulama atau ustadz jangan mau dikerjain sama jamaahnya. Inilah jamaah yang hanya menginginkan uang. Kalau saya jangan turuti keinginan mereka. Itu nafsu semata itu duniawi semata, nggak boleh. Nah, emang bisa apa Ustaz? Allah nggak boleh. Persoalannya bukan tidak bisa. Persoalannya bukan bisa Allah ngabulin. Ya. Persoalannya adalah caranya itu salah. Mintanya rezeki banyak, ustadznya ngasih. Nah, itu udah salah di depan Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh hal seperti itu. Jadi tidak boleh. Jadi kenapa tidak boleh? Kalau ada seseorang ustadz memberikan cara agar dia mendapatkan harta benda dan sebagainya duniawi, jangan. Mending ajarkan dia dekat kepada Allah Ta'ala. Nanti Allah yang akan mengatur seperti itu. Nah, memang benar pada waktu dia cerita, dia ngomong setelah saya itu amalkan Ustadz, beberapa kali saya memang dimarah sama ibu mertua saya. Ini yang ibu mertua ya, saya ingat ini ya. Kemudian yang dulunya saya itu setahun itu proyek cuma satu, kadang enggak, kadang satu biasanya. Itu proyek langsung 3. Itu proyek langsung 3. Kemudian belum selesai proyek 3 ini selesai, maksudnya selesai itu memang selesai akhir tahun biasanya ya. Itu sudah tambah lagi 5. Nah, setelah 5 itu kok dia kerasa belum ada proyek, tapi dia tahu setelah proyek yang kelima itu, proyek yang 5 proyek itu dia sadar
ibu mertuanya emang jarang marah sama dia. Sepi. Karena ini apa? Mohon maaf saat bagi-bagi rezeki jadi nggak marah lah. Iya. Kali dia salah juga kalau udah dapat rezeki mertuanya dikasih. Jadi diam. Ya itu. Jadi ini memang cerita insya Allah benar ya. Insya Allah benar. Makanya kalau si anak seperti itu monggo aja ya. Jadi dia benar-benar kalau niatnya, kalau dia seorang muslim niatkan dia itu menganu ibunya, merawat ibunya karena Allah aja. Jadi balasannya itu berupa harta yang dilebihkan, bukan amal soleh seperti itu Pak Ustadz ya? Gini, kalau saya tetap amal soleh. Itu yang utama. Utama itu cuma karena saya sudah terbiasa orang yang saya ajari itu kalau dimarah sama orang tua atau mertua atau dimaki oleh orang lain atau difitnah oleh orang lain, bertasbih mulut itu. Bertasbihlah. Menerima. Nah, iya dia menerima karena Allah Ta'ala, karena memang Allah itu maha suci dan maha agung. Jadi kalau orang-orang yang memfitnah itu ya memang dia setan yang memfitnah, jadi diam, duduk, renung biasa, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Pujilah Allah, pujilah Allah, hanya Allah yang patut dipuji. Yang orang memfitnah biarin karena memang itu setan lagi berbentuk manusia. Dulu saya sering dimarah sama orang tua saya, tapi saya ikut marah, akhirnya nggak dilebihin. Tahu? Malah pensiun ya. Kalau sekarang saya bertasbih, nggak bisa itu Pak. Karena orang tua kan nggak marah sekarang. Ya. Jadi intinya amal solehnya itu cuma karena saya sudah terbiasa hafal, orang yang seperti itu biasanya hartanya dilebihin sama Allah Ta'ala. Hartanya yang dilebihkan. Hampir 100% jamaah yang begitu itu hartanya memang dilebihkan banyak memang sama Allah. Jadi saya nggak ngerti kenapa Allah itu yang seperti saya minta untuk bertasbih itu dilebihkan. Saya juga nggak ngerti. Bukankah harta itu juga akan menjadi ujian lagi buat mereka, Pak? Bener. Tetapi ini kan dalam skop yang satu itu aja, ya? ring itu aja. Maksud saya itu. Walaupun dilebihkan nanti juga itu menjadi ujian. Betul. Makanya yang tadi saya cerita, proyek yang 5 itu jalan kok mama mertuanya itu nggak marah-marah, nah dia udah khawatir nih nanti ini nggak dapat. Memang betul. Jadi di titik-titik itu memang dia mikir kok nggak ada proyek lagi ya gitu. Nah jadi kalau saya berpikir sebenarnya dalam proyek 8 proyek dalam waktu 2 tahun itu sebenarnya Allah mempercepat proses aja. Kemudian di situ ada rezeki, ada ini, ada mamanya nggak marah, dia kan ada proses. Dia harus belajar untuk mensyukuri yang kemarin, dan kemudian dia harus menerima mama mertuanya itu juga tidak ngomelin dia. Ya sudah, nggak apa-apa, harusnya seperti itu. Nah untuk si adik siapa tadi? Tiko itu sendiri, kalau memang dia seorang Muslim, niatkan karena Allah. Kalau Muslim, ya niatkan karena Allah Ta'ala. Terus tiap kali mau dulang nyuapin orang tuanya, ya bismillah. Kalau itu muslim dia ajarkan seperti itu, dan dia niatnya karena Allah, jangan cuma ya ini yang saya kerjain, jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Jadi betul-betul niatkan karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan di waktu kesempatan di lain waktu itu Allah nanti akan memberikan sesuatu, saya tidak tahu. Tapi saya baca juga di media Pak Ustadz, itu ada yang nawarin kerjaan dengan gaji puluhan juta juga itu untuk beliaunya Tiko itu. Nah, monggo kalau memang di beliau mau ya monggo sih. Ya monggo. Tapi anaknya ini Ustadz nggak mau, karena kalau bekerja ini dia akan terpisah dari, nggak bisa merawat ibunya. Nah, ya itu pilihan aja lah. Ya pilihan aja. Kalau saya sebagai anaknya ya saya pikir saya akan menggaji orang yang merawat ibu, tapi saya tidak. Betul. Iyalah, kalau itu kan harus dipikirin. Jadi dikasih tahu caranya. Cari cara ya. Kalau enggak saudara yang kenal yang bisa digaji. Tetap dia bisa kerja tapi menggaji saudaranya, dan dia nanti malam hari dia kerjain dengan orang tuanya kan bisa.
Jadi juga, sebenarnya ya. seperti Bagus itu. tuh. Ya, Solusi yang baik itu Pak Ustadz. ya sebenarnya ini hanya cuma masalah dewasa dan belum aja. Ya, betul. Jadi orang yang barangkali yang ngasih juga walaupun orang kaya ya tidak bisa berpikir seperti itu karena dewasa aja. Karena biasanya kalau harta itu ya diambil sendiri ya sudah begitulah. Karena keterbatasan ekonomi, banyak tetangganya yang nolong-nolong juga tuh Ustaz. Ya pasti ya, kayaknya bisa seperti itulah ya. Tapi yang saya dengar seperti ini ya Ji, Pak Ustadz. Karena viralnya berita ini yang dibilang itu seorang anak memelihara ibunya. Ada tetangganya yang Merawat. yang apa namanya? Bukan memelihara, merawat. Yang mengklarifikasi. Merawat. Ya, merawat ibunya kan? Memelihara itu kayak kucing. Kayak kucing. Jadi ada tetangga yang mengklarifikasi. Dia merasa bahwa, loh, kami juga memperhatikan itu, ibu itu. Jadi dia tidak sendiri sebenarnya. Kami juga membantu. Itu sebenarnya Merasa tidak dihargai. ya karena kan media sosial kan mungkin keterbatasan atau nggak tahu lah gimana maksudnya yang seperti itu. Iya. Gimana akhirnya Pak Ustadz itu? Biasanya ya si tetangganya kemakan media sosial yang dari sisi syariatnya kurang. Medsos itu kan ya nggak semuanya para ustadz, para kiai, para ulama. Sehingga ngomong itu kan asal ngomong aja. Tahu gitu kok para tetangga nggak bantu. Begitu itu orang-orang itu ya. Netizen nggak tahu siapa. Nah karena memang yang komen itu kan bukan seorang ustadz, kiai atau ulama. Jadi ya kalau menurut saya, kalau memang ada tetangga yang bantu merawat, kalau mendengar omongan yang katanya tetangganya nggak merawat, nggak nggak membantu, nggak peduli, tersenyum saja. Itulah ujian bagi tetangganya. Bagaimanapun juga kalau tetangganya itu mau bersedekah, ya sedekah itu tetap ada ujiannya. Lah ujiannya itu ya komen atau omongan netizen kayak atau apa namanya YouTuber kayak yang memang tidak paham kalau dia itu inginnya YouTuber itu atau YouTube-nya atau vlog-vlognya itu dapat viewer yang banyak. Jadi nggak asal gini. Makanya kalau saya mengajak para tetangga yang sudah membantu, senyumlah, nggak usah terlalu dipikirin omongan mereka. Omongan mereka itu asal ngomong kan gitu ya. Sama seperti kalau orang tidak tahu agama itu kan gimana sih ya? Wong yang tahu agama aja kadang-kadang ngomong juga ngawur. Jadi para tetangga khususnya yang Muslim tersenyum saja. Karena itu juga ujian. Karena itu ujian. Sama seperti umpamanya saya nolong kamu umpamanya ya. Amin. Saya nolong kamu, saya memberikan nafkah sama kamu, ini. Kemudian suatu ketika kamu kaya. Amin. Suatu ketika kamu kaya. Nah, kayanya kamu itu tidak pernah kamu itu ngomongin bahwa sebenarnya dulu kamu itu dibantu. Nah, itu ujian bagi saya. Ujian saya dengar dia bilang, oh nggak apa-apa. Saya menolong kamu semata-mata lillahi ta'ala. Dan saya nggak boleh saya bilang, kamu isitung itu dulu saya tolong. Oh nggak boleh. Itu tidak boleh sama sekali. Kalau saya dengar berarti itu ujian saya, Allah mengizinkan telinga saya mendengar. Bagaimana telinga saya yang harus saya pikirkan dan saya harus bersikap. Telinga saya mendengar, pikiran saya berpikir, dilarang orang itu bersedekah itu memamer-mamerkan, cukup semuanya. Nah, jadi bagi tetangganya adik Tiko tadi, tetangganya Ibu Eni, jangan seperti orang yang kebakaran jenggot. Iya. Baru mendengar sedikit aja sudah kebakaran jenggot itu. Kayak siapa? Saya langsung tanya kayak siapa? Kayak orang yang kebakaran jenggot. Kayak orang yang berstatement kan gitu. Jangan, semua itu ada ujiannya. Siapa tahu dilebihkan rezekinya juga Pak Ustadz ya, kalau dia menerima. Kalau saya ya, makanya mending kalau yang tetangganya mendengar vlog ini kemudian sadar, istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan mulai hari ini belajar dalam bersedekah niatnya satu lillahi ta'ala. Ada orang ngomong nyinyir, biarkan. Bertasbihlah terus menerus. Mendengar nyinyir,
bertasbihlah terus-terus kepada Allah Ta'ala. Nah, insya Allah itu nanti mudah-mudahan dimudahkan untuk menjadi lebih baik. Rezekinya itu mudah-mudahan dilebihkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini satu pencerahan yang luar biasa, bagus buat kita khususnya aja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga buat para pemirsa dan seluruh beriman dimanapun berada. Alhamdulillah, karena waktu juga sudah banyak ini, nanti kita akan jumpa lagi di video kita yang lain. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya, Bang Jis. Terima kasih atas perhatiannya, sahabat beriman dimanapun berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.